Bismillahirrahmanirrahim. Wahai baik Syukur lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ayyuhal ikhwah mulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya al-hadirun dimana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian syarah Arba'in An-Nawawiyah dalam kitab Tuhfatul Kiram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hisham Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memudahkan kita memahami ilmu-ilmunya, dan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamu tak lupa kita aturkan dan senantiasa kita senandungkan untuk bersalat kepada Rasulullah SAW. Semoga nanti kita dikumpulkan bersama beliau dan para syuhada dan salihin. Yang ketiga dan intinya, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga daerah kita, semoga Allah menjaga bangsa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ma'unah kepada kita sehingga kita senantiasa diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah memahami ilmu-ilmunya. Berkhusus semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada pondok kita sehingga bisa bermanfaat luas untuk umat. Jami' hajatillah. Insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Halaman 118. Al-haditsu ar-rabi'u was-salasun. Hadis yang ke-34, halaman 118 ya. Al-haditsu ar-rabi'u was-salasun, hadis yang ke-34. An-nahyu 'anil munkar minal iman. An-nahyu melarang, 'anil munkari dari perbuatan yang mungkar, minal iman yaitu dari keimanan. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, ini tentang Abi Sa'id Al-Khudri sudah kita bahas, maka di sini dikatakan rawi al-hadis, periwayat hadis ini, sabaqat at-tarjamatu, telah lewat biografinya, lahu bagi Abi Sa'id Al-Khudri bil hadis, yaitu pada hadis ya rakam 32. Beliau mengatakan sami'tu, saya mendengar. Jadi kalau mengatakan saya mendengar berarti hadisnya itu apa? Kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda,
Man ro'a, barang siapa yang ro'a, melihat, minkum, di antara dari kalian. Kalau ada kata min berarti itu juz'un, ya. Artinya apa? Sebagian dari kalian. Mungkaran, yaitu kemungkaran. Falyughayyirhu, maka rubahlah, biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati', maka apabila tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', maka apabila tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika, dan merubah dengan hati itu apa? Ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Ma'aniyul mufradat, makna-makna kosakata. Fal yughayyirhu ay yubaddiluhu ilal ahsan. Ay yubaddiluhu, yaitu menggantinya, ilal ahsan, kepada yang lebih baik. Ahsan, lebih baik. Mungkaran huwa tarku wajibin. Mungkar itu meninggalkan yang wajib. Tarku wajibin. Au fi'lu haramin, atau berbuat haram. Saghiran au kabiran, baik itu berupa apa? Dosa yang kecil, saghiran au kabiran, atau dosa besar. Asy-syarhu, penjelasannya. Yarshuduna, menunjukkan kepada kita siapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil hadis, pada hadis ini, ila tariqi islahil mujtama', terhadap metode atau cara islahil mujtama', yaitu memperbaiki masyarakat. Ya, wasirru baqaihi, wasirru, dan rahasia baqaihi, supaya kondusif, ya, supaya tetap kondusif. Wa huwa, dan dia apa? Al-amru bil ma'ruf, yaitu mengerjakan yang ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan yang munkar. Faqad wajjaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Faqad wajjaha, maka Nabi apa? Memberikan wejangan, ya, ummatahu, terhadap umatnya, ila taghyiri syarri, terhadap merubah keburukan, wal mafasidi, dan kerusakan, allati, yang idza intasyarat, jika dia menyebar, fil mujtama'i, pada masyarakat, kanat sababan, maka ini apa? Dia sebab, fi halakihi, kepada kehancurannya. Wa nuzi'at, dan akan dicabut. Apa yang dicabut? Al khairu wal barakatuh, kebaikan dan keberkahan itu, ya, minhu, darinya. Seperti cerita kaumnya Nabi Lut, ya, yang disebut dengan kaum, ya, Sodom, ya. Kata Sodum itu nama lembah, gitu. Sodum, ya. Kemudian kita ini kan menjadi Sodom. Sodom itu nama daerah, nama lembah, satu lembah di daerah Yordania.
Jadi daerah Sodom dulu itu gemah limpah roh jinawi, subur, dan masyarakatnya beraneka ragam ya. Bahkan perkebunan itu subur, industri rumah tangga pun subur. Kan dulu nggak ada pabrik kan, jadi industri rumah tangga. Tapi kemudian setan tidak terima. Jadi kalau ada manusia itu yang baik, setan tidak terima. Jadi memang musuh terbesar manusia itu adalah setan. Maka kemudian mencari cara bagaimana kaum Lut ini bisa rusak. Maka dikatakan dalam kitab I'jaz Al-Quran was Sunnah An-Nabawiyah itu, suatu ketika setan menjelma menjadi seorang laki-laki yang ganteng, wajahnya bersih, mulus, ya, ting-ting, nggak punya kumis, nggak punya jenggot, ting-ting kan namanya. Nah, suatu ketika itu dia mencuri di lahan warga itu. Ketika mencuri kan nggak ketahuan nih siapa. Ada semua berembuk sepakat bahwasanya akan dijaga ini, yaitu akan diadakan ronda atau siskampling ya. Kan dulu belum ada polisi, kan ngadu ke polisi kan gitu. Belum ada, zaman Nabi Nuh belum ada. Akhirnya kemudian disepakati jaga siskampling. Nah, pada suatu malam ketemulah pencuri itu. Setan menjelma anak muda tadi. Ditangkaplah. Karena masih anak dicari, mana orang tuanya nggak ketemu kan, diinapkan di salah satu warga itu. Jadi kalau sudah kemungkaran itu sudah masuk ya, maka kemudian Kemudian setelah sampai di situ ditangkap kan sepakat warga ini. Jadi kalau ditangkap ini bergilir. Sekarang di rumah A, besok rumah B, rumah C, rumah D, dan seterusnya. Nah, ketika nginep di salah satu warga hari pertama, ya, waktu itu malam dingin, ya semeriwing, ya, kedinginan anak itu. Akhirnya dia teriak, kemudian bangun. Nah, ini bangun yang punya rumah. Saya biasanya kalau tidur dipeluk bapak saya. Kalau nggak dipeluk tidak bisa tidur. Akhirnya dipeluk lah. Nah, kalau bapak saya meluk itu seperti ini. Nah, diajari sama itu kan. Akhirnya dipeganglah kemaluannya, terjadilah Sodom gitu. Karena hal ini tidak pernah terjadi ya. Dan waktu itu tempat itu jauh dari rumah istri-istrinya. Dari dulu kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut, ya, maaf, bukan Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Ya. Itu kalau kerja itu jauh, ya, jauh tempat mana, maka ada mudik, maka jauh dari istrinya. Nah, karena peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya, maka peristiwa ini disampaikan ke kawan-kawannya. Tadi malam itu terjadi terjadi sek yang berbeda dari biasanya. Maka dicobalah itu kan. Nah, sebelum dicoba itu dicarilah anak tadi itu, ternyata hilang. Karena hilang dicobalah itu, sehingga akhirnya terjadilah penyimpangan seksual atau yang disebut dengan namanya Sodom. Yang tadinya ini di sini daerah yang gemah limpah roh jinawi, setiap ada orang lewat daerah situ, ya, itu kalau laki-laki pasti diperkosa. Jadi orang kalau lewat daerah itu jadi takut. Nauzubillah kan. Laku yang menyimpang, maka kehidupan ekonomi masyarakat pada waktu itu sehingga goyah. Sudah nggak fokus lagi terhadap ekonomi. Ketika ekonomi ini sudah habis, ya, akhirnya terjadi lewat situ dijarah akhirnya. Jadi perilaku yang menyimpang udah dijarah, ya. Kalau perempuan itu dibunuh. Akhirnya terjadi Akhirnya terjadi mereka sudah enggak ini lagi.
Bahkan Nabi Lut mengatakan, sudahlah kalian jangan melakukan itu lagi. Anak saya ini cantik-cantik, silahkan. Tidak mau. Tidak mau. Ya. Sampai kemudian datanglah 2 malaikat, datang kepada Nabi Ibrahim dulu, baru kemudian ke Nabi Lut. Nabi Ibrahim berpesan apa? Nanti ya saya pesan kalau ada kaum Lut itu masih dia mau bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, ampuni mereka. Tapi kalau menyimpang ya terserah. Datang kedua malaikat itu ya ke satu perbatasan di sana di Yordan itu. Ketemu anaknya Nabi Lut. Ya, anaknya Nabi Lut bilang, jangan siang-siang, kalau siang-siang itu ketahuan banyak masyarakat, maka malam-malam saja. Nah, kemudian Nabi Lut cerita kepada istrinya nanti akan datang tamu. Datanglah malam-malam. Ternyata istrinya ngomong ke orang-orang itu. Ini yang tamu malaikat nih, menyerupai manusia. Jadi masyarakat malam kumpul di situ, dobrak pintu Nabi Lut ya, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Salam, kenapa? Tolong keluarkan itu. Ya. Para yang kamu simpan di rumah. Jangan hanya kamu nikmati sendiri gini. Ini bahasanya. Keluarkan. Nabi Lut mengatakan apa? Demi Allah jangan. Ini ada anak saya ini. Kalau mau nikah dengan anak saya. Tidak mau mereka. Ya kan Nabi Lut. Ya. Terus disampaikan ke 2 pemuda tadi, apa dikatakan oleh tadi? Jangan takut. Saya ini malaikat yang takut. Udah kamu ini nanti setengah malam keluar dari sini, jangan oleh ke belakang. Saya akan menghancurkan mereka. Ternyata istrinya mulai ke belakang. Jadi daerah Sodom itu ya dibalik 400 meter dari permukaan laut, dibalik. Saya pergi itu dibalik, maka habislah kaum Sodom itu. Makanya kalau ada orang itu berbuat liwat, ya itu dilempari batu sampai wafat ya. Atau dilempar dari atas gunung. Ya, itu kalau berbuat liwat. Ya, jadi kalau kemungkaran itu merebak ke satu daerah, itu akan apa? Itu akan merusak semuanya. Baik merusak penduduknya, juga merusak pencahariannya. Nah, ini yang dimaksud. Maka dicabut apa? Kebaikan dan keberkahannya. Ini kaum Nabi Lut. Wa hadha taujih, dan ini adalah taujih, arahan atau nasihat lil fard, bagi individu wal jama'ati, dan kepada kelompok, lil hukam, yaitu bagi para hukam, ya, para pengambil kebijakan, wal ulama, dan para ulama, wa amatin nas, dan kemudian masyarakat pada umumnya, wa kullu bihasbi maqami, dan semuanya itu sesuai dengan kedudukannya. Ya, wa makanati, dan kemudian ya kedudukan sama. Wa qudrati, dan sesuai dengan kemampuannya. Atau makom bisa kita artikan tingkatan, wa makanihi, yaitu kedudukan. Wa qudrati, dan kemudian dengan kemampuannya. Wa taghyirul munkar, dan merubah kemungkaran wajibun, itu wajib. Ya hasab al-qudrati, sesuai dengan kemampuan, wal istita'ah, sesuai dengan apa? Ya kemampuan. Wa huwa ada maratibah salasin, dan ini apa? Ada apa? 3 ala maratib, itu klasifikasi. Salasin 3, ada 3 klasifikasi. Al-ula, yang pertama itu apa? At-taghyiru bil yad, merubah dengan tangan. Dan ini adalah wa yakunil hukam, dan ini adalah apa? Ini kalau merubah dengan tangan sesuai dengan apa? Yaitu adalah orang-orang yang punya kebijakan. Ya. Wal qadirina alai, dan yang mampu terhadapnya, bisyartin, dengan syarat alla yuaddi hada, tidaklah apa? Menunaikan hal ini, at-taghyir, yaitu merubahnya, ila mafasida akbar, yaitu malah menimbulkan apa? Kerusakan yang lebih besar, min hadzal munkar, dari kemungkaran ini. Ini penting ya.
Makanya perlunya ada kerjasama ya antara para ulama dengan para umara. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan sinfani idza soluha sa'ira kulluh wa idza fasada sa'ira kulluh. Al ulama wal umara. Ada dua golongan, kalau itu baik semuanya, kalau rusak semuanya. Siapa itu? Yang pertama ulama, yang kedua adalah umara. Maka harus kerjasama. Tidak bisa hanya ulama saja bekerja, tapi juga dibarengi dengan umara. Contoh kasus misalnya penutupan doli misalnya. Tahu doli ya? Tahu? Yang kamu tahu? Pengalaman? Oh enggak. Ya, doli daerah Jarak itu ya. Itu prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Itu dari tahun 80-an mau ditutup enggak bisa. Bahkan ulama yang ceramah pun enggak bisa nutup. Nah, baru ditutup dengan adanya kebijakan pemerintah. Baru bisa tutup. Ya. Makanya ya tadi harus kerjasama antara pemerintah dengan ulama. Karena doli itu kalau misalnya Ramadan kayak gini, tarawih, tadarus, habis tarawih tadarus, mangkal. Ya itu urusan masing-masing ya di sana itu. Itu prostitusi besar di Surabaya. Kemudian ada lagi alang-alang di Tangerang. Kan saya dulu di sana ya, itu dekat dengan agak tempat tinggal saya. Itu kalau saya pulang di atas jam 11 malam sampai 12 itu ada yang gini. Saya bilang saya pakai peci, pakai baju koko. Masa kamu nggak tahu? Saya bilang. Nah gitu ya. Alhamdulillah sudah ditutup. Nah itu kerjasama ya antara pemerintah dengan ulama. Ya. Nah itu penting. Tapi juga jangan sampai merubah kemungkaran dengan menciptakan kemungkaran yang besar. Contoh misalnya merubah kemungkaran ya, dengan cara ngebom. Itu sama dengan merubah kemungkaran menjadikan mafsadah yang lebih besar. Sehingga yang kena adalah umat Islam. Karena umat Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya makanya penting kita memilih orang-orang yang amanah. Maka di sini dikatakan wa ayyakuna al-munkar mujma'an ala tahrimihi. Maka di sini kemungkaran itu ya itu terkumpul terhadap keharamannya. Ya, falokana mukhtalifan, walaupun itu ada mukhtalifan berbeda fi dalamnya, fala ya'udul munkar. Ya maka maka janganlah ya'uddu munkaran yughayyiru bil yad. Yaitu tidaklah ya'uddu munkaran yaitu menyiapkan sebuah kemungkaran ya yughayyiru bil yad, yaitu dengan cara menghilangkannya dengan yad, yaitu kekuasaan. Jadi di sini yang maksud dengan yad itu bukan artinya tangan kosong. Misalnya kita ini ada tempat maksiat ramai, misalnya kita datang ke situ, ceramah di situ, kita tinjuin misalnya nih, sama dengan apa? Sama dengan bunuh diri. Bukan cek itu, tapi tapi bekerja sama. Makanya kita ya dalam Islam ini kan macam-macam ya. Makanya ada FPI ya. Kita bersyukur juga. Kalau nggak ada itu ya banyak kemungkaran nggak bisa tutup ya. Makanya semua saling bahu membahu antara ormas yang satu dengan ormas yang lain ya. Ada yang seperti Abu Bakar lembut ya. Ada yang seperti Umar ya, nengok tidak bisa ya, langsung aja ya, kalau tidak ini kan gitu kan. Jadi semua saling saling mengisi. Asalnya yang kedua adalah at-taghyiru bil lisan, merubah dengan lisan. An tariqin nasihah,
dari cara menasihati, wal irsyad dan menunjukkan ilal khair kepada kebaikan, was-shawab dan yang benar adalah apa, wa yakunil ulama dan ini adalah bagi seorang ulama, wal wu'adz, wu'adz ya orang yang suka ceramah ya, dari kata wa'adha. Nah, ini tugas ulama. Jadi kalau pemerintah itu merubah dengan kekuasaannya, ya ulama ini apa dengan nasihatnya. Ya. Maka saling bekerja bersama. Maka dulu ulama-ulama itu ketika berjuang seperti mendirikan pesantren seperti ini, itu pasti di tempat-tempat apa? Tempat-tempat yang prostitusi. Jadi merubah kemungkaran itu menjadi kebaikan. Gitu ya. Makanya dulu zaman dulu itu rata-rata ulama itu bisa silat. Rata-rata. Ya kalau enggak di mana? Seram daerahnya. Gitu ya. Pasti dibekali itu. Makanya kayak seperti Tebu Ireng itu seram dulu. Ya, Darul Ulum seram, Gontor seram. Ya, dan pondok-pondok yang ada. Kemudian yang ketiga as-salis, yang ketiga adalah at-taghyir bil qalb, merubah dengan hati. Bi ay yakrahu, yaitu sekiranya dia membenci hadzal fi'l, yaitu perbuatan ini. Ya. Wa yankiruhu qalbahu, kemudian mengingkarinya apa? Yaitu hatinya, mengingkarinya hatinya. Wa yankiruhu qalbuhu, yaitu mengingkari hatinya. Fa la yardha bihi, dan kemudian tidak ridha bihi dengannya. Wa yakun li'amatin nas, dan ini adalah untuk seluruh orang. Jadi dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka dengan hati. Ya Allah, saya nggak ridho itu, minimal itu ya. Tapi ini dianggap selemah namanya iman. Faidatun, faidahnya syurut ingkaril munkar, syarat-syarat dari apa? Mengingkari kemungkaran. Yang pertama adalah apa? Ayyakuna, yaitu ada as-syakhsu, seseorang itu al-munkir, yang mengingkari itu aliman, orang alim. Bima ya'muru bihi, yaitu dengan sesuatu yang diperintahkan bihi dengannya, wa yanha anhu, dan kemudian melarang darinya. Yang kedua ayyabtadi'a, yaitu memulai ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran birrifqi wal layyin, dengan lembut dan rifq itu ya lembut. Ya, itu kata yang baik dan lembut. Nggak boleh langsung dengan kasar, kecuali kalau sudah tidak bisa, berkali-kali tidak bisa, baru kemudian seperti itu. Ya. Kemudian ayyakuna syakhs, yaitu ada seseorang al-munkir, ya, yaitu mengingkari itu mumtathilan lima ya'muru biddin, yaitu mengerjakan ya lima ya'muru biddin, yaitu mengerjakan apa yang telah diperintahkan agama. Mujtaniban ma yanha anhu, yaitu apa? Menjauhi terhadap apa yang dilarang. Jangan sampai orang kemudian mencegah kemungkaran, dia sendiri berbuat kemungkaran. Walaupun itu ya lumayan lah. Walaupun lumayan. Misalnya dia ini mabuk, dia ini dugem misalnya, atau yang lain sebagainya. Tapi dia juga melawan kemungkaran. Cuma ketika orang mau dilawan kemungkaran kan, ada yang tahu, kamu juga berbuat mungkar, kan akhirnya berselisih. Ya, maka perlu disadarkan. Tapi saya yakin banyak di luar sana itu sebenarnya orang-orang ingin balik kepada Islam. Cuma karena belum ada saja yang menyentuh hatinya, belum ada yang merawat ini kan,
belum ada yang kemudian mendekati mereka, ya. Sehingga banyak yang belum tersentuh. Walaupun banyak kemudian dari misalnya tabligh, misalnya jamaah tabligh itu ke sana mengajak. Maka kan banyak itu tabligh itu orang-orang bertato ini kan sadar terhadap Islam, bagus. Ya. Dakwanya dari rumah ke rumah, ketuk pintu, berat itu dakwah ketuk pintu itu. Ngajakin orang sholat, ketuk pintu kan. Kita nengok nak mau orang ketuk pintu, langsung diusir kan gitu. Tahan ketuk pintu satu-satu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Saya yakin ya, jadi banyak orang-orang di luar sana itu pengen belajar agama. Cuma kadang-kadang jalannya itu tidak tahu. Mau hadir ke majelis malu kan? Misalnya, apalagi yang bertatuan misalnya, mau hadir ke majelis malu. Makanya kadang-kadang itu perlu. Makanya di yang saya salut itu pondok metal itu ya di Pasuruan itu. Nah, itu banyak yang tobat. Ya. Saya pernah ke sana itu, di depan pondok itu ada kafenya, kafe gitu ya. Yang jaga itu mantan preman-preman ya. Itu kafenya itu lagunya itu rock, dong 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 gitu ya. Tapi akhlaknya yang nyuguhkan itu akhlaknya luar biasa. Ya, itu saya tanya ke kiainya, ini gimana kiai? Baru tobat sih. Baru dimandikan katanya. Jadi pemandangannya nggak seperti biasa. Gitu. Ya, itu menarik. Kemudian faedahnya qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Ya, taghyirul munkar, merubah kemungkaran bimungkarin dengan mungkar akbar, dengan kemungkaran yang lebih besar minhu, maka itu adalah mungkarun, itu mungkar. Tidak boleh. Dia tidak boleh merubah kemungkaran kemudian apa? Menciptakan kemungkaran yang lebih besar, itu mungkar. Tadi saya katakan, merubah misalnya ada kemaksiatan, ya, tidak tanpa koordinasi langsung kemudian apa? Dibom misalnya. Itu menciptakan kemungkaran yang lain. Menciptakan kemungkaran yang lain. Saya pernah tanya, saya lupa namanya. Waktu di Tangerang kalau nggak salah. Pak, saya tanya waktu itu orang yang pernah buat bom, lupa saya namanya. Itu di mana Pak? Kok bisa seperti itu? Itu mudah katanya, mudah. Itu murid-murid saya semuanya, murid-murid saya semuanya katanya. Ya, bukan dari panci, memang bisa katanya. Oh, gitu. Jadi cara merubah orang ini katanya, mindset orang ini dari yang baik kemudian merubah gitu, bisa butuh waktu cuma 5 sampai 7 menit katanya. Saya ngobrol aja sama dia bisa ngerubah mindset itu. Maka merubah kemungkaran dengan kemungkaran ini apa? Menciptakan kemungkaran yang besar, ini mungkar, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Maka dikatakan faidatan yang qala Ibnu Mulkin ya, kurang ibn rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, qaddamal yad, mendahulukan tangan, li'annaha aulaq, karena ini lebih sampai. Kan kalau merubah langsung dengan kekuasaan ini cepat selesai kan, cepat selesai. Seperti Alexis di Jakarta, selesai. Doli dan lain sebagainya. Ya. Summa al-lisan bi ayyasihah, kemudian apa? Dengan lisan. Karena itu bisa meluruskan. Kemudian ya seperti kan banyak dulu ada, kalau di Indonesia ini ada Gusmi. Itu ceramahnya dari kafe ke kafe. Kalau di Mesir ada Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna itu kalau ceramah di kafe-kafe. Ya Gusmi itu ada apa? Ada kafe ya, ceramah di situ, ceramah. Nah, pernah suatu ketika katanya dikasih arak. Nah, minumlah arak ini. Dipegang, tapi doa dulu. Diminum jadi air putih. Kalau kita kan nggak dikasih arak, langsung goyang kepala kita. Nah, tapi ini ada jalurnya masing-masing, nggak bisa kita seperti itu. Maka ada ininya masing-masing. Ya, itu Gusmi. Kalau di Mesir, Hasan Al-Banna itu sejak usia 21 tahun apa sih namanya? Itu sudah dakwah. Makanya risalah dakwahnya itu menulis risalah dakwah banyak, kemudian jadilah Majmu'atur Rasail 3 jilid bukunya itu. Yang versi lama, yang versi baru 1 jilid. Ya. Itu Hasan Al-Banna. Dakwah dari kafe ke kafe. Nah, itu berat. Ya. Kalau kita mungkin tidak sanggup. Dakwah kafe ini ya,
Bukannya malah dakwah, terpengaruh. Bukan malah terpengaruh. Ada bagiannya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Saling melengkapi. Kemudian ayamuru, kemudian memerintahkan ya, man yazilu, yaitu orang untuk menghilangkan itu. Setelah dikasih nasihat, diminta tolong itu dihilangkan, dikasih nasihat. Summa al-qalb, maka kemudian setelah dengan lisan, dengan hati. Maka dikatakan fal a'malu bin niat, maka amal itu segala perbuatan dengan niat. Maka fayajibu, maka wajib alal abdi, kepada seorang hamba. Itu apa? Karohatan, yaitu membenci ma karohallahu, apa yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minal ma'asi, dari kemaksiatan. Wa syabihu hadzal tertib, dan sama tertib ini qauluhu, yaitu sebagaimana perkataan atau sabda Rasulullah SAW ya di Amran bin Hassin. Ada baca Imran, ada Amran bin Hassin. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Banyak nanti permasalahan salat itu hadisnya dari Amran bin Hassin. Seperti qadha qabliyah subuh ini dari Amran bin Hassin. Kemudian nanti qadha qabliyah zuhur Amran bin Hassin. Kemudian hadis tentang kesiangan nanti juga dari Amran bin Hassin, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dikatakan sholli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, maka kalau enggak mampu dengan duduk. Fa illam tastati', maka bila tidak mampu fa 'ala jambin, maka kamu apa? Berbaring. Fa illam yastati' fa mustalqiyan qala. Kalau tidak mampu apa? Mustalqiyan, itu menghadap ke arah kiblat. Qala ta'ala, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, maka sesungguhnya tidaklah membebankan siapa Allah nafsan, kepada seseorang, illa usaha, kecuali yang dia mampu. Jadi Allah kalau memberikan sesuatu kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan dia. Tidak mungkin Allah menguji orang itu sesuai yang tidak mereka mampu. Faidatun, faidahnya. Jadi ini urutan hadis ini sama dengan urusan mungkar tadi itu ya. Kalau sholat nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, baring. Kalau nggak bisa baring, dihadapkan ke arah kiblat. Kalau nggak bisa dihadapkan ke arah kiblat, berarti langsung dikuburkan. Nah, ini kan urutannya kan sama, ya kan? Merubah dengan kekuasaan, nggak bisa kekuasaan dengan lisan, kemudian dengan hati. Kalau nggak bisa kan berarti nggak punya hati, berarti dikuburkan, gitu kan? Sama. Ini urutannya ya, sama. Maknanya hampir sama. Faidatun, faidahnya min adabil amr bil ma'ruf, dari adab-adab amr bil ma'ruf, wan nahi anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Yang pertama adalah apa? Ayyakuna ta'ian lillah, yaitu dengan apa? Taat kepada Allah, mumtathilan li amri, yaitu mengerjakan perintahnya. Ayyakuna mujtaniban lil muharramat, yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatahalla birrifqi, yaitu dengan dihiasi dengan kelembutan, wasabri, dan kesabaran. Memang ma'ruf dan nahi munkar itu butuh sabar. Tidak bisa langsung jadi gitu ya, proses. Semuanya proses. Makanya para ulama mengatakan dakwah atau perjuangan itu bisa dianggap itu istiqomah minimal 5 tahun. Baru kemudian 10 tahun. 10 tahun itu baru punya kaki 1. Ya, 15 tahun punya kaki 2. 20 tahun baru betul-betul punya kaki. Nah, itu. Dakwah butuh proses lama. Makanya Nabi itu bisa merubah dunia dengan 23 tahun itu kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sangat tidak mungkin. Maka manusia superior ya, sangat luar biasa Nabi. Sangat luar biasa. Maka dikatakan di dalam penelitian orang-orang barat, orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini ngaji misalnya setahun, 2 tahun. Kalau baru orang 5 ya wajar kan kita kan. 5 ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10, 20 ya, sabar aja dulu. Kadang Allah nguji dulu ya. Tahan enggak kira-kira ya, sabar. Proses.
Yang kelima, alla yakuna, yaitu tidaklah apa? Yakuna alaniyatan. Tidak kemudian mengasih nasihat itu alaniyatan, yaitu terang-terangan. Fan nasihatu fil alan. Karena nasihat itu ketika diberikan ke apa? Di apa? Fil alan, yaitu ketika apa? Disampaikan dengan terang-terangan itu fadhihatun. Itu membuka aib, tidak boleh. Maka Imam Syafi'i itu pernah di satu kajiannya, ada muridnya tidak sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i. Itu langsung berdiri, dimarahin Imam Syafi'i, dimarahin. Begitu Imam Abu Hanifah pernah juga seperti itu. Imam Syafi'i diam saja. Kemudian sudah sampaikan, sudah ngobrol panjang, sudah, terima kasih. Nah, itu. Sudah, terima kasih. Itu murid-muridnya sudah mau berdiri itu, mau digotong keluar, enggak, gitu kan. Imam Syafi'i melarang. Nah, selesai sholat malam Imam Syafi'i di rumahnya, selesai sholat malam, karena tahu ini ada sholat malam, kan tadi. Datang ke rumahnya pelan-pelan, nggak ada orang, diketuk. Assalamualaikum, salam. Karena ini kan jamaah Imam Syafi'i kalau diterangkan di dalam kitab Syiar An-Nubala atau kitab-kitab yang lain, jamaah Imam Syafi'i yang datang itu para ulama. Banyak sekali, ya, banyak ratusan, bahkan mengatakan ribuan. Sama hampir seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali juga banyak sekali. Jadi akhirnya Imam Syafi'i datang ke sana, kemudian menyampaikan apa? Kalau tidak setuju tidak apa-apa. Ya. Cuma jangan disampaikan depan umum karena banyak orang kan, banyak sekali orang di situ, ratusan yang datang kan, tidak enak. Ya, itu saya tahu memang itu adalah pendapatnya ada. Tapi apa? Kita menghargai apa? Persisian antar pendapat. Akhirnya kemudian muridnya menyadari hal itu. Maka di sini dikatakan faidatun qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Man wa'adha akhahu, siapa yang menasihati saudaranya sirran, yaitu diam-diam, faqad nasahahu, maka sungguhnya dia bersikap betul-betul memberikan nasihat. Wazanahu, maka dia apa? Memperindah ya nasihatnya itu. Wa man wadha'ahu, dan kemudian barang siapa menasihati alaniyatan, yaitu secara terang-terangan, faqad fadhahahu, maka itu apa? Membuka aibnya, wasyanahu, dan kemudian membuat buruk keadaannya. Ya kan, maka nasihatnya apa? Diam-diam. Jangan nasihat ditulis di FB, gitu, jangan. Kalau perlu kita doakan. Itu yang menasihati. Kemudian dikatakan ma yustafadul hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Taghyirul munkar, merubah kemungkaran, ya, qadra al-istita'ati, sesuai dengan kemampuan. Fala yukallifullah, maka Allah tidaklah membebankan nafsan seseorang illa usaha, kecuali apa? Kecuali sesuai dengan usahanya. Ar-ridha bil munkar, ridha dengan kemungkaran, maksiat, itu maksiat. Ya. Enggak boleh kita ridha ada orang berbuat mungkar kita bilang ya udah enggak apa-apa lah, itu masing-masing. Enggak boleh kayak gitu. Ya. Minimal dalam hati kita mengingkari kemungkaran itu, ya Allah, semoga segera selesai kemungkaran itu. Tidak boleh kita ridha. Tarkul amri bil ma'ruf, meninggalkan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, fasadu fil ardh. Itu apa? Itu kerusakan di bumi. Jadi meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah merusak bumi. Makanya bisa jadi bumi ini rusak karena banyak kemungkaran. Ya. Yang keempat, man lam yakun al munkar, siapa yang man lam yungkar al munkar, siapa yang tidak mengingkari kemungkaran, falaisa fi qalbihi imanun, maka tidak ada dalam hatinya itu keimanan. Nauzubillah. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran, maka dianggap hatinya tidak punya keimanan. Nauzubillah min dzalik.
Yang kelima, fahmu makna nasihah, faham makna nasihat ini. Wa taqdirin nasih, dan kemudian kemampuan orang menasihati. Wal isti'mal, dan menggunakan afdal wasail, seutama-utamanya perangkat atau metodologi. Lil wusul, yaitu untuk sampai ilal matlub, kepada yang dituju. Kepada yang dituju. Ya, di sini mengajarkan bagaimana makna nasihat yang benar. Memberikan nasihat, kemudian apa? Bagaimana cara yang benar untuk memberikan nasihat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk senantiasa al-ma'ruf nahi munkar, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dalam keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti siang kita ngaji apa? Marokil Abudiyah, malam kita lanjutkan hadis yang ke 35, besoknya hadis yang ke-36. Nah, jadi sekitar kurang berapa? Berapa hadis lagi? Ya, 7 lagi ya. Kurang 7 hadis lagi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Abu Bakar Siddiq. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina muslim bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim li khamsatun udfi'u biha harul wa'il hatim al-mustafa wal-murtada wa banahum li khamsatun udfi'u biha harul wa'il hatim al-mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika al-hammi wal hazan na'udzu bika al-'ajzi wal kasal na'udzu bika al-jubn wal bukhla na'udzu bika min ad-dayn wa qahr ar-rijal. Allahumma anna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa habbaba 'an nas. Allahumma ya anna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya muftah lana bi futuhil 'arifin wa muftah علينا في العارفين ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله اللهم يسر لنا أمرنا العسير ويسر لنا أمرنا من أمور الدنيا والآخرة يسر لنا أمرنا يا الله يسر لنا أمرنا يا في جميع الأحوال والجميع النور. اللهم يسر لنا أمرنا يا في مادة يسر لنا أمرنا يا الله يسر لنا أمرنا في حفظ القرآن حامل القرآن وفهمه وأهله وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يسر لنا أمرنا يسر لنا في مادة يسر لنا أمرنا يا رب في طلب وشر وحفظ وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا في مادة يسر لنا أمرنا يا رب
لتوسع ما وبارك في رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما. اللهم رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا واهلنا من العلم والخير والقران والسنه تجعلنا ومن السوء انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا خيرا قربنا من السيئات بعيدنا. اللهم يا واجعلنا من المخلصين المحسنين واجعلنا يوم المخلصين المحسنين واجعلنا يوم المخلصين المحسنين. اللهم ثبتنا وكن ثابت وثبتنا وكن ثابت وثبتنا وكن ثابت. وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. فضل الله سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.